Pura Dalam Alas Arum terletak di Desa Batuan, Gianyar, Bali. Pura ini berada di tengah hutan kecil yang sejuk dan berfungsi sebagai tempat pemujaan Dewa Siwa serta roh leluhur. Struktur pura terbagi menjadi 3 mandala dengan arsitektur khas batu padas dan ukiran batuan yang artistik. Pura ini penting dalam tradisi adat Bali, terutama dalam upacara Pitrayatnya, dan menjadi bagian dari sistem Tripura Desa Adat Batuan bersama Pura Puseh dan Pura Desa. Pura Dalam Alas Arum merupakan warisan budaya dan spiritual yang dijaga masyarakat hingga kini. Pura Dalam Alas Arum di Desa Batuan menyimpan jejak sejarah panjang sejak masa kerajaan sebagai pusat spiritual bagi seluruh pemakaman Desa Sukawati. Pura ini memiliki keterkaitan erat dengan Ratu Gede Macaling dan dikenal dengan aroma harum spiritual yang muncul pada sasi kelima. Konon, keberadaan pura ini juga menjadi saksi permohonan tirta suci oleh Raja Gorogak saat masa kekeringan. Sejarahnya tak lepas dari peristiwa pengungsian Pasek Benyesa Gelgel Alas Ukir dan rombongan yang melarikan diri dari serangan Portugis di Tulamben. Mereka menetap di hutan alas pungut, membangun pemukiman, dan mendirikan perhyangan yang kemudian dikenal sebagai Pura Dalam Jungut. Dari perjalanan panjang itu, lahirlah Pura Dalam Alas Arum dengan pohon majagau harum yang memberi namanya hingga kini. Tiang para mangku dados menjadi mangku ring dalam alas arum niki wasan titiang mangku Nyoman Sumarjano. Titiang dados pengayah niki sampun nyaluk dari orang tua saya dari tahun 2017 sampai sekarang. Pura Dalam Alas Arum puniki kota seperti yang sudah saya terima dari orang tua saya. Katanya niki dalam Alas Arum ini merupakan dalam purbakala, karena dalam Alas Arum ini sudah ada sejak zaman kerajaan dalam Sekuati atau dalam Gerogak. Dalam Alas Arum ini seperti manusia pada umurnya, pasti dalam yang paling pertama yang dibuat, karena itu berhubungan dengan kematian. Makanya ring dalam Alas Arum ada 2 gedong, ada gedong kayangan dan gedong dalam. Gedong kayang itu mencakup mungkin sisilah dalam kayang itu. Ini kayangan dalam seluruh pekeraman ring Desa Sukawati sudah mencakup. Makanya dulu waktu dulu itu orang-orang kalau di Bali adanya kasta, ada Brahmana, ada Satria, ada Wesya, ada Sudra. Brahmana atau Satria bergabung dalam Alas Arum. Orang namanya waktu zamannya dulu dalam ada babat Gede Macaling, puranya rumahnya ada di belah timur dari dalam ini. Mungkin di sini juga dulu dalamnya, di sini tempat sembahyangnya. Itu namanya Soroh Babi, Soroh Babi, Dewa Babi. Itu dulu di sini minta itu namanya minta
penugaran di sini, sembahyang mungkin di sini. Mungkin seiring dengan perkembangan zaman sudah ada sekat-sekat dalam konteks kedinasan. Mungkin itu yang dalam ini pisah dari orang-orang ini, pisah dari dalam Marasarum. Makanya dalam Marasarum dulu itu dikenal dengan sebutan dalam jungut. Dalam jungut ya Lota. Mungkin kalau dalam salah sebut dalam Marasarum itu mungkin dalam Marasarum ada perbedaannya. Mungkin ada hari-hari yang khusus di sini baunya harum sekali. Itu ada harum biasanya. Biasanya itu sasih, kalau di Bali itu sasihnya kasih kelima nyaluk keenam itu pasti harum baunya. Itu mungkin itu karena ada warna, ada alas atau hutan di sini. Mungkin itu yang menyebabkan, saya tidak tahu itu. Tapi itu nama mungkin itu sebutnya dalam Marasarum. Tapi kalau dulu katanya dalam jungut. Maka ada sebelah dalam ini ada Banjar namanya jungut. Itu. Dari cerita yang sudah termuat dalam prasasti, prasasti Gede Macaling itu kisahnya dari sini, rumahnya juga sini ada bukti nyata tempatnya, tempat tinggalnya sebelah timur dalam ini. Saya tahu orang pasti, tapi itu dalam kisah. Katanya Gede Macaling itu kisahnya dari batuan atau yang dulu namanya baturan. Mungkin saya tahu apa penyebabnya, ada persihan dari dalam konteks rumah tangga atau di masyarakat. Itu makanya dia mengungsi, atau kalau bahasa Bali rarut ke Nusa. Makanya di sini ada namanya jungut batu, jungut, desa jungut, batu, baturan, itu namanya. Itu kisahnya Gede Macaling. Itu dulu sini, makanya dalam kayang-kayang ini semua mungkin dalam lingkup mungkin wilayah Sukawati, mungkin di sini tempatnya satu-satunya bersama-sama dulu penyungsung atau pengumpul pura dalam Marasarum. Mungkin seiring dengan memang waktu sudah ada sekat dalam konteks kedinasan atau mungkin kewilayahan, maka pura dalam Marasarum mungkin dikempong khusus yang pemakaman tempat tinggal di Desa Batuan. Ada beberapa yang tinggal di daerah kedinasan Sukawati, seperti yang dekat dari daerah dalam, ada dari Banjar Tameng, Banjar Bedil, Pekudan, itu ada masih setia menyusung ring dalam Marasarum. Kembali pada konteks dalam Marasarum, kata saya bilang dalam yang purba dalam kuno, di sini ada beji yang menurut tiang dari orang tua saya, pura dalam desa punya beji. Tapi di dalam Marasarum ada beji Rijasa, itu pancar Desa Batuan. Makanya di Desa Batuan biarpun ada acara apapun pasti ada beji kemang tari, dibuatkan dari kemang Rijasa. Itu adalah pancar Desa Batuan. Dulu dalam kabar kitab saya dengar, dulu daerah kita ini di Sukawati, di Batuan ini kekeringan. Makanya Raja Grogak dalam Sukawati itu nas cica ring lempuyang mangdo supaya dikeluarkan amerta, tiadanya air untuk menyuburkan daerah Sukawati. Makanya dikeluarkanlah anugerah beliau di beji Rijasa, itu keluar air, tidak akan putus-putus. Itu berkaitan dengan alam Marasarum yang saya dengar dari orang tua kita. Kalau mungkin dari lontar saya tahu, tadi itu dari orang-orang tua kita, tiang sebagai pengayah, pengumpul di dalam Marasarum menjadi undang hidup utara di Marasarum. Kalau lontar mungkin dalam itu tidak ada, karena dalam itu pengleburan semua apapun bahkan dilebur, tidak ada seperti pura lain, pura umum kayak yang jagat itu ada prasasti. Karena ini itu manusia aja sudah, kalau di dalam itu moksa tidak ada, itu konteks agama Hindu, moksa tidak ada.
karena itu di dalam. Piodalan Pujawali ring dalam Marasarum itu jatuhnya ring Angga Kasih Tamir. Kalau di dalam Marasarum, odalannya di dalam Angga Kasih Tamir itu dibagi berapa jenis katanya, tidak babak, tidak terus sama, supaya kita sebagai umat tidak begitu susah. Makanya ada katanya ada sepen lagi 6 bulan jatuh odalan. Kalau di Bali itu 6 bulan sekali, 6 bulan Bali 6 bulan. Pertama sepen, habis sepen ada namanya nadi, habis nadi lagi sepen 6 bulan lagi, habis 6 bulan lagi jelih, habis jelih itu naik tingkatannya, habis jelih lagi 6 bulan lagi lanjutnya lagi sepen, cuma bandernya cuma perem biasa bangkit 1, terus habis itu habis sepen lagi ngingkup sari niko ya ada acara piodalan, habis ngingkup sari lagi sepen sekitar putaran keempat. Seperti sekarang di dalam Marasarum itu ada namanya nyatur ngingkup sari. Ya kalau di tempat lain ngingkup itu nyatur itu sudah kategori karyo, kalau sini sudah biasa. Tapi kalau karyo pemungkah pengendang niko mungkin niko sesuai dengan sikon situasi kramo niko. Kadang-kadang bisa 30 tahun atau 50 tahun. Wajib niko sebagai umat kita seperti ngecas HP, buat HP itu harus HP-nya baru gitu. Makanya harus bagi umat itu 30 tahun wasio atau lebih, kalau bisa 30 tahun sudah ada. Baru-baru ini tahun 2017 ada karya pengendang linggih Kudus Agung di dalam Marasarum. Itu tahun 2017, mungkin sudah 8 tahun. Nah, itu dulu tahun 1965, itu 65 apa 64, itu sudah lama sekali. Maka sekitar 50 tahun baru Remo dalam Marasarum bisa melakukan karya pengendang linggih Kudus Agung tahun 2017. Mungkin sekarang tahun 2025 mungkin karya nyatur itu dan cara karya Opiodaling dalam Marasarum jatuh pada Angga Kasih Tamir. Kalau rendat rumah odalan biasanya sudah di kota ring Gianyar ring kiring Desa Batuan. Kalau kita atau piodalan yang kalau dikatakan nadi atau nyatur, menurut ini kesepakat bersama nancap upakaro. Nancap itu artinya kita nyeken manah, sudah pasti kita akan atau yadnyo upakaro podal nancap suryo, sudah kita prosesi ring suryo, kita akan siap melakukan ngaturan bakti, ngaturan Pujawali niku nancap nunas pengalang hati sang guru dadi pengajak karya niku di acara nancap. Mungkin kalau waktunya perkaranya besar mungkin bisa 10 hari, kalau iki 5 hari, karena sudah dapat dilaksanakan oleh Ramo. Itu nama nancap. Habis nancap itu ada namanya nyangling, ngening. Artinya kalau ngening itu artinya itu kita sudah ning namanya bersih hati kita, tujuan kita sudah tulus, sudah ning kita teg lunas kemertan, lunas kesucian, ring payangan, wah ring anggo sariro banyak pengunjung pengemon sang dua karyo. Nah kadi ya, kalau kita itu semua
pengumpul Nas Hijau Mangdo Ijen Kecucian Kemertan Aniko kontek Natagan Ningsah. Habis itu sudah melakukan kegiatan masang taring lengkap itu semua. Sebelum hari H, hari Piodalan, itu disanakan pecaruan. Itu biasanya kalau kita di Bali. Terus kita nedonan medali do petaro, nedonan kesunan, jadi nyanggro ring Piojo Bali Piodalan itu. Biasanya sehari sebelum hari H Piodalan itu medalan. Seperti sekarang kalau di dalam Sarum itu karena modalannya nyatur, habis medal itu jadi yang adakan pesucian kelingan hijau, bukan istilahnya pesucian hidup petaro itu sudah suci. Kita ada pesucian kelingan hijau, protimo. Protimo artinya peumpamaan hijau, karena kita sebagai umat ini tidak tahu Tuhan itu ya tidak bisa dirasakan, karena kita cuma bisa kita mengapresiasikan beliau itu bentuk seperti apa. Kalau dalam biasanya bentuknya Dewi Pawati yang nemu ini itu dalam ada pengiringnya. Kalau dalam di sini, kalau dalam Sarum ini, kalau dalam wajib sebenarnya ada barongket atau dan rano putih dan larung rano hitam itu wajib. Tapi dalam Sarum sudah ada banyak ratu susunan pelawat itu, ratu anom dan ratu gede yang dimpong oleh karmo banyak wayo dan banyak penyinwa itu banyak ide melingih ring peyogan ide mas sang suangih iki yang di dalam pelawat ide merupakan Pawati Nemunan Dini itu Pertimo itu biasanya itu di hari yang medal ke sebelum hari H menyucikan beliau, peringatan beliau ke segara dulu cukup ke beji percucian itu ring beji itu dulu. Sekarang karena mungkin tidak akses jalan, ada akomodasi sudah ada, itu dicucikan ke laut. Sepurnamo. Ya besok itu habis mencaru, medalan pencucian itu besok diadakan. Dan waktu di hari H itu ada namanya menak panggung. Habis beliau dimelinggih, besoknya di hari H ditata beliau itu dihias, penghias. Terus kita menghadap ke Surya, minta tuntunan dari Sang Hyang Suwaraditya. Habis itu baru kita ke panggung. Menak panggung itu kita mengak panggung. Pengubangan namanya itu. Panggung itu sasat Suharga Loko. Itu kita ke panggung ke Suharga Loko minta pewaru nugrahan kita supaya Tuhan yang memanifestasi di surga turun ke bumi, memberikan tuntunan, memberikan kemertan ring jagat ini. Yang puja sana Bathara Indra, Bathara Siwa Bruno, Dewa Baruno, Dewa Ludro dan Dewa Kuiro. Minta sebagai Dewan Tita Merta, Dewan Pemarisuda, Dewan Penyupatan, Dewan Kesukatan. Itu yang kita minta. Itu menak di panggung, itu artinya menak panggung. Habis menak panggung, kita jujur ke kejuruan. Di sana kita disuguhkan nangih bawo, namanya nangih bawo, dingih tegak, bawo tegak yang berwibawa. Itu namanya nangih bawo. Ada pekaronya. Habis itu kita lungsur Prasmanan Banten itu kita lungsur sama-sama Nas ke Suketan, Nas Penubrang, Nas Kerayuan. Habis itu kalau kita Piodalan Ageng, modal nadi ageng atau apa jenisnya, itu dibuat oleh seorang Brahmana, seorang pendeta biasanya. Karena seorang Brahmana
sama pendeta itu Margosiwo Setengah Dewa, beliaulah yang pantas itu karena ada badan Banten yang lebih tinggi tincapannya, itu wajib seorang Brahmana itu puncak wali feodalannya. Kalau di sini habis pengaturan acara feodalan ada namanya moecan-ecan mau kedek-kedek itu karena sesudah upacara selesai dengan berjalan mulus, perjalanannya sudah bersih, lancar, itu sudah namanya macam kedek-kedek Unas Waronugrahan Wido di susunan kita diberikan tamu namanya uras, obat sehat itu katanya, mungkin itu artinya uras itu bacaan unas uras adalah selesai keadaan itu Wali. Dan seterusnya karena kalau kita odalnya nadi atau nyatur menurut dari kesepakatan bersama berapa hari boleh itu kita ngejar katanya itu ada namanya manis paing nyimpen nginep itu ada pasti penganyaran menurut dari kemampuan atau banyaknya menyungsung pura itu. Kalau di Kayang mungkin 3 hari sampai nyimpen itu. Kalau nyimpen juga ada cara nginep. Layar nginep itu ada namanya nampak Pertiwi. Sudah nginep, tidak susunan nampak Pertiwi. Mualiang tidak susunan di sana penak ring panggung wali ke Swarga Loko itu konteks agama. Dan itu penak Pertiwi, itu ampun ide masinep. Bukan ide yang sinep, upakaro yang kalau konteks odala Tuhan itu tidak pernah ditutup. So, kalau tradisi di dalam Rasarum ini juga berkait dengan desa batuan. Kalau ada tradisi di sini adanya nyamleh itu di sasi ke-6 itu ada pengaturan saji tarpano itu ring Ulun Setro saji tarpano ngaturan napi peranian karena kita dalam konteks tradisi niko sebelum sudah kasih ke-6 ini di sini di dalam Rasarum itu pengaturan jeron sunduh itu nyamleh itu ada ring Margi Agung di depan Sunan Pringih Hido Ratu Madag. Ada kita minta tuntunan, minta kerayuan, minta penyengker niko asanya niko dengan Bang Hido menjaga banyak Hido banyak umatnya dari Marabaya. Niko kita minta kerayuan. Makanya ada habis penyamleh, ada katanya peranian, minta perani ada jiwa, nas keuripan, itu perani. Tentunya perani itu sentralnya di Mariapati. Di Mariapati sentralnya kita ngatur perani dan tepat setengah hari kita ngadakan taji tarpano, berikan kita kalau katanya upah taji di ke Patamanan. Nah, itu konteks tradisi yang tradisi khususnya ada itu sudah tradisi lumrah itu semua itu aja tradisinya.